datang Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh beserta rombongan. Untuk hikmat acara, kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk tidak mengaktifkan handphone atau dapat dialihkan ke nada datar selama berlangsungnya acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh, yang kami hormati pejabat di lingkup Dinas Pendidikan Daerah Aceh, serta hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara penyerahan SK Guru Kontrak di lingkup Dinas Pendidikan Daerah Aceh hari Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024 dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Ustadz Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا. صدق Allahul Azim. Dilanjutkan dengan salawat badar. Hadirin mohon berdiri. Salam
tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kullil mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badr ya Allah ilahi salika waqti jami'a adiyati wasri maqaidal aida bi ahlil badr ya Allah ilahi bisil qurba minal asina wal aqaba wa kullil badiyati wa waba bi ahlil badr ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan fakta integritas oleh Bustami dan diikuti oleh seluruh peserta. Kepada peserta dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta integritas. Fakta integritas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kami yang bertanda tangan bawah ini, berdasarkan sumpah yang kami ucapkan, berdasarkan sumpah yang kami ucapkan, dengan ini menyatakan sebagai berikut. dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Integritas. 1. Integritas. Bekerja dengan loyalitas tinggi, Bekerja dengan loyalitas tinggi, ikhlas, netral, jujur, disiplin, transparan, dan akuntabel serta profesional. ikhlas, netral, jujur, disiplin, dan akuntabel serta profesional. Dengan menjunjung tinggi kepentingan negara dan pemerintah Aceh, Dengan menjunjung tinggi kepentingan negara dan pemerintah Aceh, di atas kepentingan pribadi atau kelompok. di atas kepentingan pribadi atau kelompok. 2. Kewajiban. 2. Kewajiban. A. Melaksanakan rincian tugas harian yang diperjanjikan. A. Melaksanakan rincian tugas harian yang diperjanjikan. B. Menyiapkan dan menyampaikan laporan rincian tugas harian kepada atasan langsung. B. Menyiapkan dan menyampaikan laporan rincian tugas harian kepada atasan langsung. C.
C. Mematuhi ketentuan jam kerja kedinasan. C. Mematuhi ketentuan jam kerja kedinasan. D. Mematuhi ketentuan pasal 99 ayat 1. D. Mematuhi ketentuan pasal 99 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. E. Mematuhi dan melaksanakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 87 Tahun 2019 Mematuhi dan melaksanakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 87 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program bersih, rapi, estetis, dan hijau di lingkungan pemerintah Aceh. tentang penyelenggaraan program bersih, rapi, estetis, dan hijau di lingkungan pemerintah Aceh. F. Menjaga rahasia dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menjaga rahasia dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. G. Menjaga harmonisasi dan hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. G. Menjaga harmonisasi dan hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. H. Menjaga pola hidup dan berpenampilan sederhana. Menjaga pola hidup dan berpenampilan sederhana. I. Bersedia mengikuti kegiatan rutinitas kantor harian. Kantor harian. Yaitu donor darah, apel upacara, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yaitu donor darah, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Teks Pancasila dan kegiatan lain yang ditentukan. Teks Pancasila dan kegiatan lain yang ditentukan. J. Bersedia dievaluasi setiap 3 bulan sekali. J. Bersedia dievaluasi setiap 3 bulan sekali. K. Bersedia melaksanakan tugas-tugas kedinasan di luar jam kerja. K. Bersedia melaksanakan tugas-tugas kedinasan di luar jam kerja. 3. Larangan. 3. Larangan. 1. Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 1. Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas kedinasan. 2. Tidak ikut, tidak mendukung atau ikut dalam kegiatan politik praktis. 2. Tidak mendukung atau ikut dalam kegiatan politik praktis. 3. Tidak menyebarkan informasi yang bersifat sara. 3. Tidak menyebarkan informasi bersifat sara. Pornografi atau dalam bentuk lainnya yang merugikan pemerintah Republik Indonesia. Pornografi dan bentuk lainnya yang merugikan pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Apabila kami tidak memenuhi dan tidak melaksanakan fakta integritas ini, apabila saya tidak memenuhi maka kami bersedia mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari tenaga kontrak. Maka saya bersedia memenuhi dan tidak melakukan dari tenaga kontrak. Serta tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun. Banda Aceh 21 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta dimohon untuk duduk kembali. Penandatanganan fakta integritas sekaligus penyerahan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh. Berkenan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh untuk dapat mengambil tempat didampingi oleh Kepala UPTD Kasih SDM beserta Ibu Kasubag Kepegawaian Kasubag PU UPTD.
1. Radiah SPD. Mohon untuk dapat mengambil tempat. Dua, Jud Nurasniati SPD. Edi Arman MAG. Hayuti SAG. Miss Rina Agustina SPD. Fitriani Ismail SPDI. Muhammad Hasan SPD. Muhib Budin SPD. Nurul Hikmah SPDI. Dewi Sarminawati SPD. Tengku Baihaqi Nurul LCMAG. Mariati SPDI. Yunidar SPDI. Murni SPD. Afwadi SPDI. Bustami SPDI. Tengku Aldila Syahira MA.
Mahmudi SPD MPD. Safriani SPDI. Gailwani SPDI. Megawati SPDI. Edi Sukma LC. Nita Erna Rahisah SPDI MPD. Nur Hayati SAG. Purwatul Wuska LC. Asmaul Husna SPD. Nur Saleha SPDI. Muklis Udin SPDI. Adenan Minah SPD. Kartini SPD. Zulfikar SPDI. Maria Ulfa SPD. Muhammad Nizar SPDI. Rosnawati SPDI. Muhammad Sanusi Ibrahim LCMA. Tengku Haji Muhammad Iqbal Hanafiah MA. Uli Zahrawati SPD. Abdul Jabar SPDI. Mulyani SPDI. Lia Fitri SPDI. Nurlela SPDI. Agus Syakrina SPD. Resona Mustafa SPDI. Terima kasih kepada Bapak Ibu silakan berdiri kembali.
Hadirin tamu undangan yang kami hormati, arahan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh yang terhormat Bapak Dr. Munawar SAG MA, diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matihi. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi bi akmali risalati Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa awliyatihi. Kami hormati para UPTB Madrasah Ulumul Quran dan Daerah Perbatasan Dinas Pendidikan Daerah Aceh. Kemudian yang kami hormati Support Daya Manusia di Dinas Pendidikan Daerah Aceh. Kemudian Kasubat Kepegawaian dan teman-teman yang telah berhadir. Kemudian yang kami muliakan, kami banggakan teman sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami telah menyerahkan surat keputusan dan dijalankan dengan aman. Jika syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan perkenannya kita pada pagi yang berbahagia ini telah dapat berhadir di ruangan ini dalam acara yang telah kita ketahui bersama-sama. Kemudian kita menyampaikan doa, salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa pesan dari Bapak Gubernur Aceh terkait dengan penyerahan SK pada hari ini. Kira berangsur-angsur kita telah menyampaikan SK mulai bulan Maret kalau tidak salah kami sampaikan kepada teman-teman para guru yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian kami melanjutkan penyerahan bersama Gubernur Kabupaten Singkil dan Kota Sumur. Kemudian kami juga menyampaikan surat keputusan ini kepada teman-teman jadi tenaga pengajar kita, Kemdik atau tenaga kependidikan di Madrasah Ulumul Quran Pakrahain. Beberapa tenaga guru yang berada di daerah-daerah sekitar. Alhamdulillah hari ini kita berada di sini juga dalam rangka dan nanti kami melanjutkan perjalanan ke Aceh, Keming dan seterusnya ke Kabupaten juga untuk masuk ke tujuan yang sama. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pertama sekali kami mengucapkan selamat kepada Ibu sekalian, mana Bapak Ibu sekalian adalah jadi orang pilihan, mana ada orang-orang di luar sana yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama, kesempatan untuk mengabdi lembaga pendidikan di bawah pemerintah Aceh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia tersebut. Maka karenanya Bapak Ibu sekalian, kami berharap agar semua kita
untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ini secara amanah. Bagaimana yang kita masukkan tugas yang telah menjadi amanah pada pemerintah Aceh itu dijalankan secara baik dan benar. Sebagai Muslim, kita mengetahui bahwa Allah itu Zat yang Maha Melihat dan Maha Segala. Tanggung jawab kita sebagai Muslim, tanggung jawab untuk menjalankan amanah. Allah itu Maha Segala. Ya, di dalam kehidupan kita bernegara, kita punya norma, punya aturan, dan kewajiban kita kemudian juga untuk menjalankan norma dan peraturan negara. Bapak Ibu sekalian, terakhir kami ingin menyampaikan pesan dari Bapak Gubernur yang menjadi inti daripada pelaksanaan acara kita pada kesempatan ini. Yang pertama, pimpinan kita Bapak Gubernur menyampaikan 3 pesan. Yang pertama, jagalah integritas. Setiap kesempatan beliau menyampaikan jagalah integritas. Integritas kalau dalam pendekatan Islam itu adalah akhlakul karimah. Dalamnya itu ada kejujuran. Itu bagian terkecil dari integritas akhlakul karimah, kejujuran. Jujur terhadap diri kita, jujur kepada tempat kita bertugas, artinya jujur kepada Tuhan. Seperti kita sampaikan tadi, bahwa kita yakin dengan Allah, kita harus bekerja dengan amanah, kemudian jujur. Ada sebuah ucapan yang disampaikan oleh seorang sosiolog. Dia bukan beragama Islam. Ucapan itu bisa menjadi rujukan kita. Kita tidak melihat siapa yang mengatakan itu, apa yang diucapkan. Itulah saya bilang Anita membawa wajah yang mengatakan. Sebab dia bukan seorang Muslim, sehingga ucapannya tidak kita dengar. Tapi ucapannya begitu bijaksana. Dia mengatakan, Anda tidak bisa menyelamatkan dunia ini hanya dengan sebuah konsep, hanya dengan sebuah ide. Anda tidak bisa menyelamatkan bangsa ini hanya dengan sebuah teori. Tapi Anda akan bisa menyelamatkan dunia ini dengan berbagai macam krisis yang berkepanjangan. Saat Anda moral dan karakter. Jadi sampaikan. Jadi lagi-lagi kita tidak melihat siapa yang mengucapkan itu, tapi yang kita dalami adalah apa yang diucapkan. Maka menarik sekali kalau ucapan ini kita terjemahkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana karakter ini menjadi hal yang utama di dalam hidup. Jauh-jauh hari sebelum sosiolog ini mengucapkan kalimat tersebut, Imam Syafi'i rahimahullah telah juga mengatakan al-adab orang ilmi. Jadi adab itu di atas ilmu. Oleh karena itu bagi kita ilmu penting dan jauh lebih penting lagi adab dan karakter. Itu salah satunya adalah kejujuran. Maka seperti apa yang telah kita bacakan bersama-sama, maka kita maknai di dalam kehidupan. Jadi ada integritas di dalam fakta telah kita bacakan, dan mudah-mudahan tidak hanya keluar dari bibir lisan saja, tetapi kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Lagi saya ingin katakan bahwa adab karakter itu sangat penting sekali. Maka sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, maka tunjukkan kita itu sebagai orang integritas. Karena anak-anak kita akan melihat kita ini sebagai contoh, role model bagi mereka. Kalau kita demikian, dia bilang kita
sosok teladan bagi anak-anak ini. Yang kita menegaskan, di samping kita sebagai tenaga pendidik, juga ada di antara kita itu tenaga pendidik. Artinya yang bisa sampaikan seluruh aktivitas akademika, budaya di pesantren dan seluruh lembaga pendidikan Islam yang ada, jadikanlah kita sebagai contoh bagi lingkungan termasuk santri-santri. Kemudian yang kedua, pesan Pak Gubernur kepada kita, tanamkan disiplin dalam diri kita. Disiplin adalah kunci dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Datanglah ke kantor tepat waktu, selesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kedua beliau adalah disiplin. Disiplin bagi kami tidak hanya tepat waktu masuk dan keluar kantor, tepat waktu dengan jam mengajar dan sebagainya. Tetapi di samping tepat waktu sebagai instrumen terpenting dari disiplin, juga kinerja kita. Kadang-kadang ada di antara kita yang disiplin waktu saja. Kami di kantor biasanya begitu, ada pegawai yang masuk jam 8, kemudian pulang jam 4.45. Di tengah-tengahnya itu tidak ada kerja, sehingga pegawai 8.05. Jam 8 masuk, di tengah-tengahnya kosong, jam 5 pulang, ada yang absen dulu. Pegawai 8.05. Bagi saya dia tidak disiplin, walaupun secara waktu. Tapi tengah-tengahnya itu kosong, artinya kinerja dia tidak disiplin. Maka kedisiplinan itu tidak hanya waktu, tetapi sebagai tenaga pendidik juga tenaga kependidikan, mari sama-sama kita wujudkan kedisiplinan yang maksimal. Kita punya tanggung jawab, dengan tanggung jawab itu pula kita mendapatkan hak, dan hak itu harapan kita semua agar diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, pesan beliau kepada kita, senantiasa kita berinovasi. Yang dimaksudkan karena kondisi kita hari ini dengan dunia yang berkembang begitu progresif sekali, maka kita semua harus berinovasi, melakukan berbagai macam perubahan-perubahan di tempat kita bekerja. Jadi tidak hanya kita mengikuti apa yang sudah ada, tapi kita berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan di lingkungan tempat kita bekerja. Itu yang menjadi harapan. Karena kalau kita tidak melakukan perubahan, dipastikan kita akan tertinggal. Orang di luar sana terus melakukan lompatan-lompatan dalam peradaban mereka, melakukan perubahan dan inovasi. Dan kita hari ini masih tertinggal karena kita tidak maksimal berupaya untuk melakukan inovasi. Hari ini diakui atau tidak, kita mencontohi gaya-gaya mereka di Eropa, gaya mereka yang ada di Barat juga. Karena kita tidak mau berinovasi sendiri. Padahal dari catatan ilmu pengetahuan dalam konteks Islam, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam itu berawal dari kita sebagai Muslim. Ulama kita hadir di panggung sejarah dunia, itu ulama-ulama hebat, pakar astronomi, pakar fisika, pakar biologi. Mereka terus melakukan kajian. Siapa yang melakukan inovasi kemudian dengan perkembangan zaman? Orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim yang berada di Eropa. Jadi kita cenderung tidak berinovasi, hanya ikut gaya mereka, hanya mengikuti saja apa yang sudah ada, yang diproduksi barangkali oleh orang-orang non-Muslim di Eropa, non-Muslim di Amerika. Maka di skala kecil, di tengah-tengah lembaga pendidikan kita, marilah kita terus berusaha untuk melakukan inovasi dan perubahan-perubahan, agar sedikit perubahan itu akan mendatangkan manfaat dan faedah. Maka lagi-lagi pimpinan berharap kepada kita agar kita terus melakukan inovasi. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah 3 pesan yang disampaikan oleh pimpinan kepada kami juga, termasuk kepada teman-teman sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada teman-teman sekalian
yang telah mendapatkan kepercayaannya kembali untuk menjadi pegawai bersama kami di Dinas Pendidikan Daerah. Dan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya juga kita masih bersama dengan Dinas Pendidikan Daerah. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan apresiasi kepada panitia yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapat berkah acara kita pada pagi hari ini, doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Urwatul Uska. Kepada Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يا ميسر يسير يا مدبر دبير يا مسهل سهيل سهل علينا بكل عاسر بجاه بشير نذير اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم يا قاضي الحاجات ويا موجب الدعوات ويا منزل البركات ويا رازق المخلوقات يا عليم أنت تعلم حاجاتنا يا عليم أنت تعلم حاجاتنا ومقاصدنا وما نحن فيه ونرتجي بحق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجنا يا الله أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir sudah acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Akhir kata, saya selaku panitia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada peserta diminta untuk foto bersama beserta Bapak Kepala Dinas. Belum isi yang di belakang juga.
Itu sih lebaran. Itu sih lebaran.